assalamualaikum guys. Balik lagi bersama saya Ira. Di video kali ini saya akan berbagi tips cara berbisnis online shop di Facebook. Nah, buat teman-teman yang baru aja mulai bisnis online shop di Facebook, video ini cocok banget buat kalian. Penasaran? Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang baru aja gabung di YouTubeku, jangan lupa di like videonya dan komen di bawah untuk memberi saran. Klik tombol subscribe dan nyalain tombol notifikasinya ya. Oke, lanjut ke videonya, let's go! Nah teman-teman, aku sharing tips ini sesuai pengalamanku dalam berbisnis online di Facebook. Jadi kalau nanti ada penyampaian yang kurang pas menurut kalian, silahkan komen di bawah ya. Oke, langsung ke tips yang pertama. Tips yang pertama yaitu modal. Nah, modal ini terbagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama modal niat, yang kedua modal tekad, dan yang terakhir modal uang atau materi. Dan modal niat dan tekad ini sangat dibutuhkan buat jiwa-jiwa pebisnis. Buat kita nih ya, yang baru aja mulai bisnis, niat dan tekad itu harus bergandeng tangan. Kalau dia nggak ada, karena tanpa niat dan tekad apapun itu nggak akan berjalan dengan lancar tentunya, ya kan? Dan niat yang terakhir biasanya menjadi penghambat, karena niat terakhir itu modalnya uang dan materi. Biasanya yang udah punya niat dan tekad itu menjadi down karena berpikir lagi, ya nggak ada modal uangnya atau materinya. Nah, buat teman-teman yang berpikir kayak gitu nggak usah khawatir, karena sekarang banyak all shop open reseller yang ambil barang dulu baru uang, maksudnya ambil barangnya dulu lalu dijual baru setor uang. Nah, sekarang itu banyak online shop yang kayak gitu. Jadi buat kalian yang udah punya modal niat dan tekad, gak usah khawatir buat buka usaha, karena tanpa uang pun kalau kita punya niat dan tekad untuk membuka usaha bisnis online shop di Facebook, itu bisa aja teman-teman, asal satu catatannya menjaga kepercayaan owner tersebut. Jadi nggak pernah mengecewakan, omongannya tuh bisa dipegang gitu, bisa bayar tepat waktu. Nah, buat kalian yang penasaran bisnis tanpa modal lainnya, bisa cek nanti video aku berikutnya, nanti akan kubuatkan bisnis tanpa modal tersebut. Oke, jadi tips yang pertama yaitu modal niat, tekad, dan materi. Lanjut ke tips yang kedua, yaitu cari supplier barang tangan pertama. Kenapa harus tangan pertama? Ya, supaya harga jual barang tersebut tidak melebihi kualitas barang yang dijual. Nah, biasanya karena dari tangan ke tangan harga jual jadi lumayan mahal dengan kualitas yang biasa-biasa aja. Terus kalian juga bisa cari supplier barang tangan pertama di marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, atau di Facebook dan Instagram juga biasanya banyak all shop yang open reseller barang yang dengan kualitas bagus dan tangan pertama juga dengan harga yang lumayan terjangkau dan bisa dijual lagi. Oke, jadi tips yang kedua yaitu cari supplier barang tangan pertama. Lanjut ke tips yang ketiga, yaitu posting barang yang teratur. Usahakan dalam satu postingan itu satu model yang sama, misalkan hijab melulu. Nah, itu dalam satu postingan itu jangan dicampur, ada jam tangan, ada hijab, dan lain sebagainya. Jadi dalam satu postingan itu harus satu model. Lanjut ke tips yang keempat, yaitu buatkan album katalog di Facebook. Jadi buatkan album katalog di Facebook dengan satu model yang sama, atau misalkan hijab melulu, gamis melulu, jam tangan, dan lain sebagainya. Untuk apa tujuannya? Untuk mempermudah pembeli mencari barang yang dia maksud. Jadi pembeli nggak harus tanya ke kita dulu, atau nggak harus ubek-ubek album Facebook kita buat cari gambar yang dia cari di Facebook. Jadi tips yang keempat yaitu buatkan album katalog di Facebook. Lanjut ke tips yang kelima, yaitu cantumkan keterangan di setiap postingan. Minimal banget itu keterangannya, size barang, bahan, dan harga. Hal ini memudahkan pembeli untuk tahu informasi dari barang tersebut. Jadi nggak harus tanya panjang lebar lewat chatting. Pembeli sudah tahu informasi dari postingan tersebut. Nah, cara ini juga bisa menghindari penyakit baper pada
pembeli dan penjual. Biasanya karena si pembeli nggak tahu informasi dari barang tersebut, si pembeli akhirnya nanya lewat chatting ke si penjual. Nah, setelah si pembeli udah tahu informasi dari barang tersebut, tiba-tiba harga atau ukuran atau bahan tersebut tidak sesuai dengan apa yang pembeli mau, dan akhirnya ya gitu, pembeli cuma tanya-tanya aja dan gak jadi beli, dan akhirnya si penjual baper. Jadi tips yang kelima yaitu cantumkan keterangan di setiap postingan. Lanjut ke tips yang keenam, yaitu hindari jawab harga lewat inbox atau chat. Kenapa? Karena kita jualan itu untuk publik, jadi nggak ada rahasia-rahasiaan lagi antara kita ya. Tips yang ini juga berkaitan sama tips yang kelima, menghindari baper antara pembeli dan penjual. Jadi biasanya kalau misalkan kita tanya harga lewat inbox, terus si pembeli nggak jadi beli, biasanya si penjual itu baper. Kenapa? Karena ya cuma tanya-tanya aja, nggak jadi beli. Nah, akhirnya baper deh. Kalaupun ada chat, nah itu hanya transaksi lanjutan dari pembeli dan penjual. Misalkan dia jadi beli, nah itu baru kita beralih ke chat atau inbox. Jadi tips yang keenam itu adalah hindari jawab harga lewat inbox atau chat. Lanjut ke tips yang ketujuh, yaitu beretika dalam berbisnis online shop di Facebook. Contoh kecil etikanya adalah jangan spam tag teman Facebook tanpa seizin yang punya Facebook, tanpa seizin teman Facebook kalian. Takutnya bukannya laris, malah orang jadi ilfil sama postingan kalian, postingan jualan kalian. Ih, apa sih nih orang malah spam tag gitu biasanya. Nah, cara ini harus dihindari banget untuk para pembisnis online shop di Facebook. Buat tag-tag teman-teman Facebook tujuannya buat banyak yang lihat, itu salah. Karena nggak semua orang suka di tag. Jadi tips yang ketujuh yaitu beretika dalam berbisnis online shop di Facebook. Lanjut ke tips yang ke-8, yaitu memberikan informasi di bio Facebook kita. Nah, cara ini mempermudah orang yang baru mampir ke Facebook kita, lihat-lihat Facebook kita, tahu informasi kita menjual produk apa aja. Jadi tips yang ke-8 yaitu memberi informasi di bio Facebook. Lanjut ke tips yang ke-9, yaitu mengubah setelan postingan menjadi publik. Kenapa publik? Karena pembeli akan lebih mudah melihat postingan kita, termasuk yang tidak berteman dengan kita pun bisa melihat postingan tersebut. Nah, biasanya pembeli akan cari di kolom search barang yang dia lagi cari. Nah, kalau kita setelannya publik, nanti postingan kita pun akan muncul dalam pencarian yang dia cari. Jadi tips yang ke-9 yaitu ubah setelan postingan teman-teman menjadi publik. Lanjut ke tips yang ke-10, yaitu posisikan diri sebagai pembeli. Nah, hal ini bersangkutan sama tips-tips sebelumnya. Saat kita mau beli-beli sesuatu, tentu apa yang ada di pikiran kita yaitu mau tahu harga barang tersebut tanpa ribet, mau cari barang yang kita cari ketemu dengan mudah. Nah, dari sini kita bisa belajar untuk menyediakan pelayanan terbaik buat para pembeli mencari barang atau mencari informasi barang tersebut dengan mudah. Jadi, tips yang ke-10 yaitu memposisikan diri sebagai pembeli. Nah, buat teman-teman yang baru aja mulai bisnis online shop di Facebook, jangan lupa konsisten ya. Oke teman-teman, segitu dulu videonya ya. Semoga bermanfaat. Buat kalian yang mau tanya-tanya bisnis seputar online shop atau mau request video apa, bisa komen di bawah ya. By the way, jangan lupa di subscribe channel YouTubeku dan nyalain tombol notifikasinya, like video, share ke sosial media kalian. Bye bye, assalamualaikum, terima kasih.